Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Aulia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi untuk kelas 8, yaitu materi teks eksposisi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Jadi, teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang mengandung informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat atau tepat. Eksposisi bersifat ilmiah dan bisa juga bersifat non-fiksi. Selanjutnya adalah tujuan dari teks eksposisi. Ada yang tahu tidak? Tujuan dari teks eksposisi itu apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Sehingga ketika pembaca membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Kemudian ada pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah yang kalimat utamanya ada di bagian akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Kemudian ada cara menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Yang pertama, perhatikan judulnya terlebih dahulu. Yang kedua, temukan gagasan utama. Biasanya gagasan utama itu ada di setiap paragraf. Jadi, kalian harus menemukan ide pokok terlebih dahulu. Yang ketiga, ada rangkai gagasan utama. Pada setiap paragrafnya, ketika kalian sudah menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf, kalian satukan kembali kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang utuh. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah sebuah teks yang berisi mengenai suatu panduan atau tata cara membuat sesuatu. Yang kedua, teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan merupakan sebuah teks yang memberikan suatu informasi dari suatu kejadian tertentu yang sering kita jumpai dalam berita atau koran. Kemudian, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah sebuah teks yang berisikan tentang pengertian dari suatu objek tertentu. Selanjutnya, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi merupakan sebuah teks yang menggunakan suatu gambaran sederhana atau bentuk konkret untuk menyampaikan suatu informasi atau gagasan. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan yaitu eksposisi ide pokoknya disajikan dengan membandingkan dengan beberapa hal. Paragraf eksposisi perbandingan memiliki ciri-ciri yang menggunakan kata hubung, berupa seperti halnya, demikian juga, sama dengan, selaras dengan, sesuai dengan, dan berbeda dengan. Yang keenam, eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan yaitu teks yang berisi sebuah pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun frase penghubung yang bisa digunakan seperti akan tetapi, meskipun begitu, dan sebaliknya. Ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, singkat dan padat kalimatnya. Yang kedua, gaya informasinya mengajak. Yang ketiga, cara penyampaiannya lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi berupa pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak atau tidak memaksakan keinginan dari penulis pada pembacanya.
Yang keenam, bersifat objektif. Yang ketujuh, data-data yang disajikan itu akurat atau benar adanya. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, judul. Judulnya harus menarik tetapi singkat. Yang kedua, pernyataannya umum, berisikan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, argumentasi. Pendapat penulis disertakan dengan alasannya. Yang keempat, menegaskan ulang. Penulis menegaskan kembali argumen yang telah disajikan sebelumnya. Penegasan ulang di dalam teks eksposisi bersifat pilihan. Tidak semua teks eksposisi berisi penegasan ulang. Kemudian, unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Pronomina dibagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan non-persona. Pronomina persona adalah kata ganti orang. Di pronomina persona dibagi lagi menjadi dua, yaitu persona tunggal dan persona jamak. Persona tunggal yaitu kata ganti orang pertama atau hanya satu orang. Misalnya, ia, dia, saya. Kalau persona jamak artinya kata ganti orang pertama jamak atau lebih dari satu orang. Contohnya mereka, kami, kita, kalian. Kemudian pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang. Pronomina non-persona yaitu petunjuk seperti pronomina penanya. Contohnya apa? Di mana? Siapa? Kapan? Itu merupakan pronomina penanya. Kemudian konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung yang biasanya digunakan pada setiap paragraf. Selanjutnya ada leksikal. Leksikal yaitu jenis kata yang menunjukkan kata kerja, kata sifat, kata benda, dan keterangan. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi yaitu yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Dengan tujuan yang jelas, kalian bisa menentukan arah gagasan yang hendak kalian tuliskan sehingga tidak menyimpang. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Bisa berupa fakta, contoh, bukti, agar tulisan yang kalian buat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian, menyusun kerangka tulisan. Menyusun kerangka tulisan sebagai acuan ide agar tidak menyimpang dari yang telah kita susun. Selanjutnya, mengembangkan kerangka karangan. Dalam mengembangkan kerangka karangan, kita membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan tersebut. Yang keenam, kita membuat simpulan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.